Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang titrasi asam lemah dengan basa kuat. Kemarin kita sudah membahas titrasi antara asam kuat dengan basa kuat. Sekarang kita melanjutkan ke titrasi asam lemah dengan basa kuat. Kita akan membahas tentang titrasi asam lemah dengan basa kuat dengan contoh asam lemah di sini menggunakan CH3COOH dengan konsentrasi 0,1 molar. Kemudian basa kuatnya kita contohkan misalkan NaOH dengan konsentrasi yang sama. Jadi NaOH-nya sama-sama 0,1 molar juga. Jadi ini kalau dipraktikumkan itu asam lemahnya si CH3COOH-nya ini kamu masukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian basa kuatnya NaOH-nya itu kamu masukkan ke buret, lalu di dalam Erlenmeyer itu dimasuki NaOH tetes demi tetes hingga nanti kita bisa membuat kurva titrasinya dari 0 misalkan sampai berapa mili seperti itu. Volume CH3COOH yang kita gunakan, kita misalkan 20 ml, kemudian NaOH-nya kita hitung nanti beberapa volume. Jadi tiap 5 mili sekali nanti kita hitung pH-nya berapa, naik atau turun. Berarti ini kita mulai dari 0 ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml, 19 ml, 20 ml, 21 ml, 25 ml, 30 ml, 35 ml, dan terakhir sampai 40 ml saja. Ada 11 perhitungan yang akan kita coba di sini. Kenapa di sini ada 19 dan 21? Karena kalau kita hitung pada saat CH3COOH dan NaOH-nya ini tepat habis bereaksi pakai rumus yang mencarinya menggunakan rumus titrasi M1V1 sama dengan M2V2. Nanti kalau di sini volumenya 20 mili, maka titik ekuivalennya atau titik ketika dia tepat habis bereaksinya itu juga 20 ml. Jadi karena titik ekuivalennya 20 mili, kita cari di bawahnya 1 mili dan di atasnya 1 mili agar nanti hasil kurvanya lebih jelas. Kemudian kita langsung saja ke perhitungan yang pertama, yaitu pada saat volume NaOH itu 0 ml. Kita tulis dulu reaksinya di sini. CH3COOH seperti yang saya jelaskan tadi, dia dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian direaksikan dengan NaOH, tapi di sini 0 mili. Kita tulis dulu aja reaksinya. Jadi CH3COOH itu kita reaksikan dengan NaOH, maka hasilnya nanti jadi CH3COO Na plus H2O. Kemudian kita tulis mula-mula reaksi dan sisanya. Tapi sebenarnya yang nomor 1 ini dia belum bereaksi ya, karena 0 mili berarti belum dimasukkan sama sekali. Jadi NaOH-nya itu 0, tapi di sini 20 kali 0,1 itu 2. Jadi yang bereaksi nggak ada ya, sebenarnya ini nggak ada reaksinya. Tapi kita tulis aja nggak apa-apa. Kamu lihat CH3COOH ini kan masih 2 mili, jadi dia belum bereaksi sama sekali. CH3COOH itu masuk ke asam lemah. Jadi rumusnya itu menggunakan rumus asam lemah, konsentrasi H+ itu sama dengan akar Ka dikali Ma. Kita masukkan Ka-nya itu sama dengan 10 pangkat min 5. Ini diketahui ya. Ka-nya 10 pangkat min 5 ini berlaku untuk semua perhitungan di sini. Jadi akar 10 pangkat min 5 dikali Ma-nya itu 0,1 atau 10 pangkat min 1. Sehingga ini 10 pangkat min 6. Sehingga ini hasilnya 10 pangkat min 6. Kemudian kita akar jadi 10 pangkat min 3. pH-nya itu ketemu 3. Jadi pH awalnya ketika CH3COOH ini belum dicampurkan dengan apapun, itu pH-nya 3. Kemudian kita hitung ketika dia ditambahkan NaOH sebanyak 5 ml. CH3COOH dan NaOH ini kita reaksikan dulu menghasilkan CH3COONa dan H2O. Kemudian mula-mulanya CH3COOH ini dikali aja M kali V, jadi 0,1 dikali 20 itu 2. Kemudian NaOH-nya tadi kita menggunakan volume 5 mili dikali 0,1 jadinya 0,5 milimol. Kemudian antara 2 sama 0,5 ini yang paling kecil 0,5. Jadi kita tulis ulang 0,5 di bagian reaksi.
Semuanya sama karena koefisiennya sama-sama 1. Jadi di sini koefisiennya 1. Kalau koefisiennya beda, maka di bagian reaksi itu juga beda. Nanti menyesuaikan dengan koefisien yang ada di reaksi ini. Kemudian tinggal kita jumlahkan dan dikurangi. Kalau kalian amati, di sini sisa asam lemah dan garamnya. Ingat, kalau yang sisa itu asam lemah dan garamnya ini masuk ke rumus penyangga. Jadi kalau di sebelah kiri habis semua tinggal garam, itu masuknya ke hidrolisis. Tapi kalau yang sisa itu yang lemah, maka nanti masuknya ke penyangga. Jadi kita hitung. Sebelum kita hitung, kita uraikan dulu si garamnya ini agar ketemu basa konjugasinya. Karena di sini kan ada asam lemah. Ingat, penyangga itu pasti terdiri dari asam dan basa konjugasi. Jadi kalau di sini ada asamnya, pasti garamnya ini nanti menghasilkan basa konjugasinya. Kita uraikan dulu, CH3COONA diuraikan. Dia menjadi CH3COO- dan Na+, CH3CO- dan Na+. Tadi asamnya itu CH3COH, sehingga basa konjugasinya itu CH3COO-. Jadi asam basa konjugasi itu hanya beda selisih H1, jadi hanya lebih banyak yang di asam, dan basanya itu hanya hilang 1. Tadi garamnya ini sisanya 0,5. Jadi kita masukkan ke sini 0,5 karena di sini koefisiennya juga 1 semua, berarti di sini 0,5 juga, ini 0,5 juga. Yang kita gunakan di perhitungan itu hanya yang CH3CO- karena kita cari basa konjugasinya. Jadi kalau ada asam di sini kamu cari basa konjugasinya. Ini basa konjugasi. Karena sudah ketemu pasangan asam basa konjugasi, kita bisa memasukkan ke dalam rumus. Rumusnya menggunakan H+. Kenapa? Karena kalau penyangga itu yang jadi patokan itu yang lemahnya. Kalau hidrolisis yang jadi patokan itu yang kuatnya. Jadi karena di sini yang lemah itu asam, maka rumusnya menggunakan H+. Rumus penyangga itu konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali N asam dibagi N basa konjugasinya. Ka-nya tadi sudah diketahui, nilainya itu 10 pangkat min 5, jadi ini sama dengan 10 pangkat min 5. Kemudian N asamnya itu sisa asam lemahnya ini 1,5, jadi dikali 1,5 dibagi N basa konjugasi tadi ketemu 0,5, jadi kita masukkan 0,5, hasilnya 1,5 dibagi 0,5 itu 3 ya. 3 dikali 10 pangkat min 5, sehingga pH-nya itu sama dengan 5 min log 3. Kemudian kita lanjutkan ke perhitungan yang ketiga menggunakan NaOH dengan volume 10 ml. Mula-mula CH3COH ini sama seperti tadi, 20 dikali 0,1 sama dengan 2. Kemudian mula-mulanya NaOH itu kita hitung 10 dikali 0,1, hasilnya 1 milimol. Jadi di sini kita tulis 1. Kemudian angka yang paling kecil itu 1, sehingga di bagian reaksi itu kita tulis 1, 1, 1, 1. Kemudian kita hitung. Sama seperti tadi, ini hasil sisa asam lemahnya, ini asamnya. Kemudian ini sisa garamnya. Tapi kalau kamu amati di sini, tadi sisa garamnya dengan sisa basa konjugasinya itu sama, nilainya 0,5. Kenapa? Karena koefisiennya sama-sama 1, jadi hasilnya pasti sama. Di bagian perhitungan ini dan seterusnya itu langsung saja. Ini kita anggap dia N garamnya sama dengan N basa konjugasinya. Jadi ini sama dengan N basa konjugasi. Agar lebih mempercepat perhitungannya, jadi ini langsung aja kita masukkan seperti tadi rumusnya, konsentrasi H+ itu sama dengan Ka dikali N asam dibagi N basa konjugasi. Tadi Ka-nya itu 10 pangkat min 5, kemudian N asamnya ini 1, N basa konjugasinya juga 1, sehingga H+-nya itu 10 pangkat min 5. Sehingga pH-nya itu ketemu 5. Kita lanjutkan ke perhitungan yang keempat dengan volume NaOH 15 ml. Mula-mulanya CH3COH ini sama 2, kemudian mula-mulanya NaOH kita hitung 15 dikali 0,1 itu 1,5. Karena 1,5 yang paling kecil ini kita tulis ulang.
Kemudian sisa CH3COH-nya 0,5 ini kita anggap sebagai sisa N asamnya. Dan 1,5 ini N garamnya sama dengan N basa konjugasinya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. N asamnya itu 0,5, N basa konjugasinya itu 1,5. Sehingga hasilnya 0,5 dibagi 1,5 itu sepertiga ya, sepertiga kali 10 pangkat min 5. Sehingga pH-nya itu sama dengan 5 plus log 3. Kita lanjutkan ke perhitungan dengan volume NaOH 19 ml. Mula-mulanya CH3COH ini sama 2 milimol, kemudian mula-mulanya NaOH kita hitung 19 mili dikali 0,1 itu 1,9. Karena 1,9 ini yang paling kecil, kita tulis ulang. Sama seperti tadi, ini N asamnya, kemudian ini N garamnya sama dengan N basa konjugasinya. Karena sama-sama ini sisa asam lemahnya ya. Kemudian kita masukkan ke rumus konsentrasi H+, itu sama dengan Ka dikali N asam dibagi N basa konjugasi. N asamnya itu 0,1, kemudian N garamnya atau N basa konjugasinya itu 1,9. Di sini tetap 1 per 1,9 dikali 10 pangkat min 6, sehingga pH-nya itu sama dengan 6 plus log 1,9. Kemudian kita lanjutkan ke perhitungan dengan volume NaOH 20 ml. Di sini mula-mulanya sama 2 milimol, kemudian mula-mulanya NaOH itu 20 ml dikali 0,1 itu 2 juga. Karena sama-sama 2 maka dia pasti habis bereaksi. Kita tulis ulang aja 2-nya. Di sebelah kiri ini kamu lihat CH3COH dan NaOH-nya ini habis bereaksi. Jadi di sini tepat habis bereaksi, nggak ada sisanya, berarti dia masuk ke rumus hidrolisis. Jadi kalau hidrolisis itu pasti di sebelah kirinya habis semua. Kalau kita mencari menggunakan rumus hidrolisis, sebelumnya kita cari dulu molar garamnya. Mg itu sama dengan N per volume total. N-nya ini N garamnya, karena kita kan nyari molar garam, jadi N-nya juga N garamnya. N garamnya itu 2. Dibagi volume totalnya itu volume NaOH dan volume CH3COH 20 dan 20, berarti 40 ml. Hasil molar garamnya itu 5 dikali 10 pangkat min 2. Kemudian kita cari menggunakan rumus konsentrasi OH-. Kenapa pakai konsentrasi OH-? Karena di sini asamnya itu lemah, basanya itu kuat. Kalau hidrolisis itu yang digunakan sebagai rumus itu yang kuatnya. Jadi kalau yang kuat itu basanya berarti kita menggunakan rumus OH-. Kalau yang kuat asamnya itu kita menggunakan rumus konsentrasi H+. Jadi rumus konsentrasi OH- itu sama dengan akar KW per Ka dikali Mg. Kita masukkan KW itu ketetapan, nilainya itu 10 pangkat min 14. Dibagi Ka-nya tadi diketahui 10 pangkat min 5, Mg-nya itu 5 dikali 10 pangkat min 2. Kita hitung saja. 10 pangkat min 14 dikali 10 pangkat min 2 itu 10 pangkat min 16. Dibagi 10 pangkat min 5 itu berarti 10 pangkat min 11. Agar lebih mudah menghitungnya, ini kita buat 50 dikali 10 pangkat min 12. 50-nya ini kita buat tetap saja, jadi ini tetap akar 50. Atau bisa kamu ubah ini jadi 25 dikali 2 ya. 25-nya itu bisa kamu uraikan 5 pangkat 2, jadi 5-nya itu keluar, jadi 5 akar 2 itu bisa. Tapi kita buat tetap aja akar 50, nanti kita hitung menggunakan kalkulator aja. Kemudian 10 pangkat min 12 ini kita akar, hasilnya 10 pangkat min 6. Sehingga pOH-nya itu ketemu 6 min log akar 50. Karena kita mau mencari pH, maka pOH-nya ini kita ubah menjadi pH. Jadi pH-nya itu 8 plus log akar 50.
Kemudian kita lanjutkan ke perhitungan selanjutnya, perhitungan nomor 7 dengan volume NaOH 21 ml. Mula-mulanya CH3COH itu sama 2, kemudian mula-mulanya NaOH itu 21 dikali 0,1 itu 2,1, jadi di sini 2, di sini 2,1. Karena angka yang paling kecil itu 2, kita tulis ulang angka 2-nya. Di sini kalau kamu amati itu yang sisa si basa kuatnya, jadi ini sisa basa kuat. Karena sisa basa kuat, kita menggunakan rumus basa kuat langsung aja. Jadi, menggunakan rumus konsentrasi OH- itu sama dengan B dikali MB. Dimana M itu rumusnya N per V ya, seperti ini tadi. Mg itu rumusnya juga N per V, jadi ini sama. B dikali N, tapi karena ini molar garamnya, ini N-nya N basa dibagi volumenya juga volume total. Kenapa kok menggunakan volume total? Karena ini sudah campuran, jadi NaOH-nya itu sudah dicampur dengan CH3COH. Kalau reaksinya itu campuran, maka kita menggunakan volume total. Kalau dia sendiri, dia tidak menggunakan volume total. Jadi volumenya ya cuma dari satu zat saja. B-nya itu jumlah OH-nya, di sini jumlah OH-nya hanya ada 1. N itu sisanya, sisa basanya itu 0,1 dibagi volume totalnya. Kita menggunakan volume CH3COH itu 20 ml, NaOH-nya itu 21 ml, berarti totalnya itu 41 ml. Setelah kita hitung menggunakan kalkulator, hasilnya itu 2,439 dikali 10 pangkat min 3, sehingga pOH-nya itu sama dengan 3 min log 2,439. Kemudian pH-nya itu ketemu 11 plus log 2,439. Kemudian kita lanjutkan ke perhitungan selanjutnya dengan menggunakan volume NaOH itu sebanyak 25 ml. Jadi untuk perhitungan yang ke-8 ini kita menggunakan perhitungan yang sudah saya buat videonya lebih awal. Jadi sebenarnya dari 1 sampai 7 tadi saya membuat video baru karena filenya itu tiba-tiba hilang sehingga agak berbeda dengan perhitungan yang ke-8 dan seterusnya nanti formatnya. Tapi sebenarnya sama hasilnya. Volume NaOH-nya kita menggunakan 25 dikali 0,1 berarti 2,5. Berarti di sini yang paling kecil 2, kita tulis ulang 2. Berarti di sini sisanya 0,5. Ini basa kuat, karena basa kuat ini rumusnya seperti kemarin ya. Karena ini sisanya basa kuat, kita menggunakan rumus seperti yang di atas. N-nya itu 0,5 dibagi volume totalnya itu kita menggunakan volume 20 dan 25, berarti volume totalnya 45. Hasilnya 1,111 dikali 10 pangkat min 2, berarti pOH-nya ini sama dengan 2 min log 1,111. pH-nya itu berarti 12 plus log 1,111. Kemudian kita lanjut ke perhitungan yang nomor 9, kita menggunakan volume 30 ml. Berarti volumenya NaOH 30 ml dikali 0,1 berarti 3. Karena yang kecil 2 berarti kita tulis 2 semua di bawah. Karena sisanya 1 ini basa kuat, kita tulis seperti tadi rumusnya OH- sama dengan B kali MB, atau OH- sama dengan B kali N per volume total. Sehingga ini N-nya itu 1 dibagi volume totalnya. Kita tadi menggunakan volume 30 ml ditambah 20 ml berarti 50 ml. Hasilnya 2 kali 10 pangkat min 2, sehingga pOH-nya itu sama dengan 2 min log 2 dan pH-nya itu sama dengan 12 plus log 2. Kita lanjutkan ke perhitungan yang nomor 10, yaitu dengan volume 35 ml.
Mol awalnya CH3COH yaitu 2, kemudian NaOH-nya volumenya 35 dikali 0,1, berarti di sini 3,5. Kita tulis yang paling kecil. Berarti di sini sisanya itu 1,5. B-nya ini 1, N-nya itu 1,5, volume totalnya ini tadi menggunakan volumenya tadi menggunakan 35 mili ditambah 20 mili, jadi volume totalnya 55 mili. Kita hitung menggunakan kalkulator, hasilnya 2,727 kali 10 pangkat min 2, berarti pOH-nya itu sama dengan 2 min log 2,727. Berarti pH-nya itu sama dengan 12 plus log 2,727. Kemudian kita lanjutkan ke perhitungan yang terakhir, yaitu perhitungan nomor 11 dengan volume 40 ml. Mula-mulanya CH3COH-nya 2 milimol, NaOH-nya itu 40 dikali 0,1 berarti 4. Berarti di sini yang ditulis 2. Sisanya basa kuat 2 milimol sehingga rumusnya sama seperti tadi, OH- sama dengan B kali N per volume total. Volume totalnya itu menggunakan 40 mili ditambah 20 mili, totalnya 60 ml. Hasilnya 3,333 dikali 10 pangkat min 2, berarti pOH-nya sama dengan 2 min log 3,333. Dan pH-nya itu sama dengan 12 plus log 3,333. Karena perhitungannya sudah selesai, kita membuat tabelnya dulu, kemudian kita buat kurva titrasinya, bentuknya seperti apa. Ini grafik kurva titrasi antara asam lemah dengan basa kuat. Kalau kamu amati di sini garis lurusnya itu lebih sempit dibandingkan titrasi antara asam kuat dengan basa kuat. Karena lebih sempit, maka kemungkinan indikator yang bisa masuk ke sini itu juga lebih sedikit. Jadi dia cuma di antara sekitar 6,5-an sampai sekitar 11,5-an. Jadi kalau dilihat di sini 6,28 sampai 11,39. Jadi kira-kira segini. Indikator yang bisa digunakan di range pH sekitar segitu yang paling bagus adalah menggunakan indikator PP atau BTB.
Di sini ada penyangganya yaitu dari 5 sampai 19 mili ini penyangga. Sebenarnya nggak dari 5 sih. Dari 0 lebih sedikit, misalkan dari volume 1 mili sampai 19 mili itu dia masuk ke penyangga. Kemudian di volume 20 itu hidrolisis, kemudian dari volume 21 dan seterusnya dia nanti masuknya ke basa kuat. Jadi di sini awalnya dia rumusnya yang 0 ini asam lemah, kemudian misalkan dari 1 sampai 19 nanti penyangga, 20-nya hidrolisis, 21-nya sampai dan seterusnya itu masuk ke rumus basa kuat. Jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 4 rumus asam lemah, kemudian penyangga, kemudian hidrolisis, kemudian basa kuat. Jadi ada 4 rumus ya di sini, nggak seperti kemarin. Kalau di sini cuma, kalau misalkan ini asam kuat dengan basa kuat, di sini cuma rumus asam kuat, di sini rumusnya pH-nya langsung 7, terus di sini rumusnya basa kuat. Itu untuk yang asam kuat dan basa kuat. Tapi untuk yang asam lemah basa kuat itu ada asam lemah, penyangga, hidrolisis, baru basa kuat. Begitu juga untuk yang asam kuat dengan basa lemah, biasanya basa lemahnya yang ditaruh di depan. Jadi ada basa lemah kemudian dicampur dengan asam kuat. Jadi dari atas ke bawah gitu ya. Itu juga ada 4 rumusnya. Yang paling atas itu nanti rumus basa lemah, kemudian rumus penyangga, kemudian rumus hidrolisis, kesininya nanti rumus asam kuat gitu.